Pulau Rangsang. Itulah nama daerah tempat saya tinggal. Pembangunan di sini masih sangat tertinggal. Saya memahami hal ini karena menurut saya, membangun daerah kepulauan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Infrastruktur yang belum maksimal di Pulau Rangsang membuat saya dan masyarakat setempat harus mempunyai nilai juang yang tinggi untuk mencapai sesuatu. Seperti aktivitas yang saya jalani saat ini. Saya adalah guru sekolah luar biasa, SLB, di Kecamatan Rangsang Barat, tepatnya di Desa Anak Setatah. Nama saya Syafrizal. Sedangkan sekolah yang saya dirikan bernama SLB Sekar Meranti. Setiap pagi, saya harus menempuh puluhan kilo dengan mengunjungi satu desa ke desa lainnya, menjemput siswa menggunakan becak kayu motor. Becak kayu motor ini telah 8 tahun menemani perjuangan saya. Untuk memberikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Rangsang Barat. Terus terang, saya sangat bahagia dan ikhlas menjalani profesi ini. Namun tak jarang juga, saya merasa sedih ketika gerobak yang saya bawa terkadang pergi kosong dan ke sekolah pun kosong karena tidak ada yang mau sekolah. Dan saya lebih sedih lagi, orang tua mereka sering acuh. Padahal anak tersebut adalah harta mereka. Ada kursi itu terapi itu kan yang goyang-goyang itu. Iya. Terus saya tanya tuh sekitar dalam 6 juta nanti kalau memang. Ini dulu saya mau bikin family. Bisa lagi. Yuk. Pertama sekali penyandang disabilitas yang ada di Rangsang Barat ini dianggap sampah karena mereka tak pernah dihargai sedikit pun. Sejak dari bapak saya yang saya alami tunanetra itu tidak pernah ada merasa sentuhan dari masyarakat itu diperhatikan, ditanya kebutuhan, ditanya gimana gitu. Eh, jadi dengan saya mengadakan apa itu tadi supaya sampah ini bisa berharga dan bernilai bagi orang-orang tua mereka yang menganggap anak itu sampah. Eh, Kalau di segi agama kita eh, mengatakan anak-anak itu adalah tamu surga gitu, tamu-tamunya Allah. Itulah yang saya hargai. Selagi saya masih bisa melakukan itu hal-hal yang baik bagi saya gitu, kenapa tidak saya perjuangkan sampai ke akhir hayat saya. Assalamualaikum. Saya bukanlah orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi, seperti guru SLB pada umumnya. Saya hanya anak pulau biasa, yang tamat MTS atau setingkat SMP di kampung saya. Keterbatasan fisik dan mental pada kedua almarhum orang tua saya sejak saya lahir, itulah yang menggerakkan hati saya untuk mendirikan sekolah khusus. Apalagi di Kecamatan Rangsang Barat
Bahkan di Pulau Rangsang ini, tidak ada satupun sekolah luar biasa. Ide dari awalnya saya mendirikan SLB ini dari kedua orang tua saya yang juga ada penyandang disabilitas yaitu tunanetra, dan ibu saya sakit jantung. Dari situlah awal ide saya untuk membuka SLB ini. Dan dari situ juga lah saya berpikir untuk terus mengembangkan penyandang disabilitas yang tidak pernah disentuhkan yang ada di Rangsang Barat ini, yang selama ini dianggap seperti sampah anak-anak yang penyandang disabilitas yang ada di Rangsang Barat. Dari situlah saya mulai seperti mengutip sampah dari satu desa ke satu desa, dari rumah ke rumah untuk mendata, untuk mendapatkan anak-anak disabilitas supaya mereka dapat mengenyam juga pendidikan yang sama kayak seperti yang anak-anak normalnya. Saya memberi nama sekolah saya Sekar Meranti, yang bermakna kembang atau bunga, dengan harapan ke depan anak berkebutuhan khusus ini tidak lagi menjadi beban, namun bisa menjadi harta atau bunga mengharumkan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Beliau sosok yang sangat luar biasa sabarnya dalam mendidik anak, termasuk kami juga. Dia cukup sabar membimbing kami dari hari ke hari sampai hari ini. Perjuangannya cukup luar biasa dari pertama berdirinya sekolah ini, bukan di sini, ada tempat lain kami numpang kemarin. Terus bapak jemputnya pun pakai gerobak gitu, satu persatu siswanya ke rumah. Itu pun jaraknya pun tak dekat, masing-masing siswa itu rumahnya jarak jauh. Karena kalau tak dijemput, siswanya tak ada yang datang. Delapan tahun sudah SLB Sekar Meranti berdiri. Alhamdulillah, secara berangsur sudah banyak siswa yang lulus dari sekolah ini. Tidak hanya meluluskan siswa, namun pembinaan dengan ikhlas yang diberikan guru kepada siswa juga turut menghasilkan siswa yang berprestasi di berbagai kejuaraan, mulai dari tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Sudah puluhan medali yang disumbangkan siswa Sekar Meranti untuk daerah mereka. Bahkan 2 siswa dari Sekar Meranti pernah mewakili Indonesia berkompetisi di Special Olympics World Summer Games tahun 2019 lalu di Abu Dhabi. Tidak hanya sekedar mewakili, mereka juga mengharumkan nama Indonesia dengan menyumbangkan sejumlah medali, termasuk kompetisi di Yunani yang menyumbangkan 2 medali emas. Kalau untuk bangga ya alhamdulillah bangga karena saya sudah bisa membuktikan tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa dukungan dari orang tua, tanpa dukungan dari teman-teman, saya bisa membuktikan bahwa anak disabilitas juga bisa membuktikan berprestasi kayak seperti anak-anak umumnya. SLB Sekar Meranti. Alhamdulillah SLB Sekar Meranti sudah mengirim 2 siswa dari SLB Sekar Meranti itu mengharumkan nama Indonesia melalui Asian Para Games di Abu Dhabi, yaitu mendapat medali emas dan medali perunggu. Itu dua-duanya dari siswa SLB Sekar Meranti. Sayang, pola pikir masyarakat yang belum maju membuat saya terkadang sedih. Anak mereka yang berprestasi, sebagian dicukupkan sampai di situ. Lebih miris lagi, banyak produk, khususnya makanan, yang dibuat oleh SLB Sekar Meranti tidak diminati hanya karena mereka adalah penyandang disabilitas. Kalau kreativitas kita di bidang UMKM seperti membuat kerupuk, membuat peyek, kita jual ke kedai-kedai, ke warung-warung. Tapi respon masyarakat itu menganggap apa yang dibuat anak-anak SLB itu kayak menjijikkan, nggak mau mereka untuk menghargai atau membeli produk-produk SLB itu sendiri. Pada harapan kita itu bisa membantu dan membangkit ekonomi bagi siswa, orang tua dan masyarakat untuk membantu hidupnya ekonomi yang dimiliki oleh anak-anak disabilitas sendiri. Tidak hanya sebagian orang tua saja yang memandang sebelah mata SLB Sekar Meranti. Namun bantuan dari pemerintah setempat juga sangat minim dan terbatas. Bahkan ratusan proposal yang telah saya sebarkan dan dari puluhan pejabat yang datang ke sekolah ini hanya memberikan janji yang hanya tinggal janji.
Alhamdulillah pemerintah, kalau pemerintah mulai dari RT, desa, saat ini belum ada. Kalau dari kabupaten, alhamdulillah juga ada mengasih mobil, yaitu mau pinjam pakai mobil untuk menjemput siswa dari rumah ke rumah. Kalau dari provinsi, kan kami juga dapat Bosda, dan dari pusat kami dapat Bosnas. Walau kami hanya mengandalkan gedung kayu untuk memberi ilmu, hanya bermodalkan simpati dan empati untuk membangkit rasa percaya diri mereka. Tapi saya yakin, perjuangan yang ikhlas pasti akan dibalas. Saya terus untuk membuktikan kepada masyarakat dan kepada orang tua, dan saya yakini apa yang saya buat itu tidak salah, dan saya yakini apa yang saya buat itu akan berdampaknya baik bagi siswa, bagi masyarakat, dan bagi orang tua. Kita jangan mudah menyerah, dan kita tetap berusaha dan berdoa. Kita yakin kepada Allah bahwa kita yang dijadikan oleh Allah tidak akan sia-sia. Kedepan, pola pikir masyarakat di Pulau Rangsang ini bisa lebih maju dan menyadari anak disabilitas adalah anak mereka yang terlupa.